Di awal film kita diperlihatkan 3 orang wanita cantik yang sedang berlibur. Mereka bernama Casey, Jill, dan Kristen. Mereka bermalam di sebuah hotel dengan waktu yang cukup lama, dan mereka di sana bersenang-senang guna merayakan hari bahagia sahabatnya, yaitu Casey yang sebentar lagi akan menikah. Namun saat di klub malam, Casey yang terlalu banyak minum membuat dia menjadi liar, bahkan tidak terkontrol. Seorang pria asing pun dengan leluasa menjamah tubuh indah Casey. Kristen pun menyadarkannya supaya lebih menjaga dirinya untuk calon suaminya nanti. Lalu di suatu hari ketika mereka sedang berada di pantai, mereka dihampiri oleh seorang pria. Pria itu memberitahu tempat rekomendasi yang tersembunyi di tempat ini, yaitu Lautan Bintang Buddha, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah sungai yang sangat indah. Ketiga wanita yang penasaran itu pun langsung memutuskan untuk pergi ke sana. Singkat cerita, setibanya di sana mereka pun langsung memutuskan untuk berenang. Lalu Kristen yang sedang merekam temannya melihat bola-bola kecil, yang mana itu seperti telur-telur hewan. Sedangkan Casey yang sedang asik berendam tiba-tiba merasakan ada yang menggigitnya dari dalam air. Merasa ada yang tidak beres di sungai itu, Casey pun langsung menepi. Dan setelah diperiksa ternyata hanya gigitan kecil. Casey pun menganggap bahwa itu hanya gigitan serangga. Singkat cerita saja, mereka pun selesai liburan dan mereka segera pulang ke rumah masing-masing. Sampainya Casey di apartemen, ia disambut hangat oleh tunangannya yang bernama Jared. Kebetulan Jared ini tinggal di apartemen yang sama seperti Casey. Lalu Jared ingin memperlihatkan sesuatu yang ingin menjadi surprise untuk Casey, sampai-sampai ia menutup mata Casey. Dan hadiah itu adalah bangku makan untuk bayi yang terlihat klasik namun cenderung kotor dan kumuh. Jared bilang itu adalah benda turun-temurun keluarganya. Di sini Casey terlihat tidak senang dengan hal itu, namun ia menahan dirinya karena takut calon suaminya tersinggung. Dan di sini terlihat ada sedikit perbedaan selera di antara mereka. Setelah itu Casey mulai memindahkan semua data-data yang ada di kamarnya ke laptop dan bersiap-siap untuk mandi. Namun Casey merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Dan saat sedang mandi, Casey pun sadar bahwa di tubuhnya terdapat banyak sekali bintik-bintik hitam. Tapi Casey ini tidak terlalu memperdulikannya. Setelah selesai mandi, Casey yang akan mencuci baju tiba-tiba kehabisan deterjen. Lalu ia berinisiatif untuk meminta kepada calon mertuanya. Namun ternyata di sini kita tahu bahwa calon mertuanya seperti kurang suka dengan Casey dan mengucapkan kata-kata yang tidak enak, yang seharusnya calon istri yang baik tidak akan mungkin kehabisan deterjen. Casey merasa semakin ragu dengan pilihannya untuk menikah. Lantas ia memutuskan untuk pergi jalan-jalan keluar dengan meminjam seekor anjing milik kerabatnya untuk menenangkan pikiran. Namun tetap saja pikirannya tidak pernah tenang. Lalu ia menelpon ibunya dan meminta pernikahannya ditunda saja karena ia merasa belum siap untuk menikah. Namun ibunya terus menyemangati Casey bahwa itu sudah hal yang wajar karena pasti akan muncul berbagai godaan dan rintangan sebelum menikah. Kemudian ketika Casey sedang makan bersama Jared, tiba-tiba Casey merasa dirinya tidak enak badan dan entah mengapa ketika melihat orang lain makan dirinya menjadi mual dan seperti akan muntah. Karena tidak kuat lagi, Casey pun pergi ke toilet dan muntah. Namun ada yang aneh dengan muntahannya, ia muntah air lendir. Jared yang khawatir menanyakan keadaan Casey dan mengira kalau Casey sedang hamil. Mereka pun membicarakan lagi tentang masalah keraguan Casey untuk menikah. Dan akhirnya Casey meyakinkan diri untuk menikah dengan Jared. Mereka pun terbawa suasana yang membuat mereka melakukan mantap-mantap. Dan ketika sedang asik, Jared secara tidak sengaja memencet luka bekas gigitan waktu itu, yang ternyata mengeluarkan cairan berupa nanah. Casey pun lari ke kamar mandi untuk membersihkannya dan menyuruh Jared untuk segera pulang saja. Keesokan harinya, si Casey yang tertidur di bed up, ia pun terbangun oleh suara HP yang terjatuh. Namun terlihat ia tidur dalam keadaan tenggelam. Di sini diketahui kalau Casey sudah terinfeksi oleh gigitan serangga yang membuat ia bisa bernapas di dalam air. Hari demi hari keadaan Casey semakin memburuk. Terlihat wajah yang sangat pucat mengunjungi kerabatnya untuk membawa anjingnya berjalan-jalan lagi. Namun si anjing kali ini tidak mau diajak jalan-jalan karena mungkin anjing memiliki insting lebih tajam terhadap apa yang dialami oleh Casey. Akhirnya ia berkonsultasi dengan dokter tentang penyakitnya itu dan dokter pun tidak mengerti apa yang dialami oleh Casey. Dan Casey juga sempat alergi dengan cahaya matahari hingga membuat dirinya selalu mengurung diri di kamarnya. Hingga di suatu hari Casey bermimpi buruk. Di dalam mimpinya ia mimpi bertelur.
Anehnya saat terbangun, Casey lagi-lagi bangun di tempat yang sama, yaitu terbangun dalam keadaan di dalam air. Mukanya juga terlihat semakin memucat seperti monster. Ia lalu menuju kamarnya dan dibuat terkejut bukan main setelah mengetahui banyak sekali telur di kasurnya. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu dari Ibu Jared. Casey pun panik karena nggak mungkin dia mempersilahkan Ibu Jared masuk dalam keadaan kamarnya seperti ini. Oh, you're in there. Answer the door. Karena kelamaan, ibu mertuanya pun masuk secara paksa dan dibuat jijik setelah melihat kondisi kamar Casey seperti sarang serangga. Casey pun menyuruh Ibu Jared untuk segera pergi dari kamarnya. Tapi si ibu malah marah-marah dan menuduh Casey seorang pelacur dan tidak pantas dengan anaknya. Mendengar itu, Casey pun marah dan langsung mencekik si calon mertuanya itu. Casey juga sempat menyemprotkan cairan aneh dari mulutnya hingga membuat kulit wajah mertuanya melepuh dan modar. Lalu Casey membawa tubuh tersebut ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam bathtub. Lama-kelamaan perilaku Casey sudah semakin aneh. Beberapa hari Casey tidak ada kabar dan juga menghilangnya Ibu Jared membuat Jared khawatir. Ia menelpon Casey namun Casey tidak mau menemui Jared. Lantas Jared mendatangi kamar Casey dan terlihat wajah Casey sudah semakin mirip dengan monster dan juga kamarnya yang benar-benar sudah berubah menjadi sarang monster. Jared terus menanyakan bagaimana nanti acara pernikahannya dan Casey yang dengan keadaan seperti itu tidak ingin menemui Jared di kamarnya. Di sisi lain, Kristen pun ikut khawatir karena beberapa hari ini Casey tidak ada kabar. Ia pun menemui Jill untuk menemaninya, namun Jill tidak mau karena sepertinya Jill menyimpan perasaan tidak suka terhadap Casey. Lantas Kristen datang sendiri ke apartemen Casey dan Casey yang sedang berada di kamarnya sedang asik memakan serangga seperti kecoa. Dan dia seperti senang melihat telur-telurnya semakin banyak dan hampir menetas. Setibanya Kristen, ia pun kaget melihat keadaan rumah Casey yang sudah seperti sarang monster. Ia pun memanggil-manggil Casey dan dia menemukan Casey sedang jongkok dan menunduk. Kristen pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Casey, namun ia dibuat ketakutan setelah melihat wajah Casey yang menyeramkan. Ia pun berlari ke kamar dan dibuat terkejut melihat mayat Ibu Jared yang sudah membusuk. Casey yang terlihat tidak terkontrol mendobrak pintu kamar sampai terbuka. Karena takut teriakannya didengar orang-orang, Casey kemudian menyumbat mulut Kristen dengan lendir berwarna biru sehingga menewaskan Kristen. Casey pun sangat terpukul karena tak sengaja ia telah membunuh sahabatnya sendiri. Sementara itu di sisi lain, Jared mendapat pesan dari Jill. Dalam pesan itu Jill ingin memberitahunya sesuatu yang penting. Melihat pesan tersebut, Jared pun segera turun ke bawah. Di mobil milik Jill memberitahu Jared bahwa Casey berselingkuh dengan pria asing dan mereka sempat melakukan mantap-mantap. Jared yang melihat hal tersebut merasa kecewa dengan Casey dan ternyata Jill menyimpan rasa cinta kepada Jared. Dan inilah sebabnya ia tidak suka kepada Casey, namun ia selalu berpura-pura baik di depan Casey. Di tempat itu, Jen mulai mengambil kesempatan dalam kesempitan, di mana dia langsung mengajak Jared untuk melakukan mantap-mantap di mobil. Desaan-desaan yang dikeluarkan ternyata didengar langsung oleh Casey. Ternyata Casey memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Di saat mereka akan klimaks, Casey berteriak hingga membuat mereka muntah-muntah. Di hari berikutnya, Jill sadar bahwa tindakan yang dilakukan selama ini adalah salah. Ia pun pergi ke apartemen Casey untuk meminta maaf karena telah mengkhianati persahabatan mereka. Namun ia dibuat terkejut dengan kondisi ruangan yang sudah seperti itu. Ia juga dibuat shock melihat kondisi Kristen yang sudah tewas. Tanpa disadari, Casey dari belakang membekap Jill.
Casey kemudian mengikat Jill dan memperlihatkan rekaman video liburan mereka yang di dalamnya bersih adegan tak senonoh Casey yang sedang dimantap-mantap oleh pria asing. Dan Jill sengaja merekam dan membiarkan itu terjadi agar hubungan Casey dan Jared terpisah. Casey yang sangat marah kemudian menyuruh Jill berteriak memanggil Jared. Louder! Jared pun datang untuk menyelamatkan Jill, namun ia dibuat shock melihat kondisi Casey yang sudah seperti monster. Casey pun memojokkan mereka berdua yang pada akhirnya Jill pun dicakar sampai mati di depan mata Jared. Jared pun sontak marah kemudian bertarung dengan Casey. Ia pun sampai disengat oleh ekor Casey hingga membuatnya muntah-muntah. Stop! I'm sorry, Jared. It's just a little bug bite. Help me. Please. Good. Di saat seperti itu Casey kemudian kembali menyerang Jared. Beruntungnya dengan cepat Jared mengambil kayu tajam dan menusuknya tepat di bagian dada, lalu menginjak kepala Casey sampai pecah. Jared pun keluar dari ruangan itu, namun sayangnya ia sudah terinfeksi oleh racun di dalam tubuhnya yang membuat ia lemas dan terkapar. Singkat cerita, seminggu kemudian pihak kepolisian baru mengetahui kejadian itu dan langsung menginvestigasi tempat kejadian. Setelah ditelusuri, mereka menemukan jasad yang sudah membusuk dan menemukan Jared yang masih bernapas. Saat petugas mengecek kondisi Jared, tiba-tiba di dalam tubuh Jared terlihat banyak sekali telur dan serangga yang berterbangan. Lalu beberapa bulan kemudian terlihat dua orang gadis yang sedang berjogging. Kemudian saat berhenti karena sudah kecapean, tiba-tiba serangga menggigitnya. Temannya langsung menanyakan apakah kamu baik-baik saja. Ia pun menjawabnya seperti Casey dengan jawaban hanya gigitan kecil saja. Dan film pun berakhir.